Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Putri Ramadan dengan NPM 2201051026. Saya dari kelas A akan mempresentasikan cara memperoleh mean, median, modus, desil, kuartil, dan persentil dari data berikut untuk memenuhi mata kuliah dari statistik pendidikan. Baik, yang pertama adalah bagaimana cara menentukan nilai mean. Jadi rumus mean adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma F atau frekuensi. Cara menentukan FI atau nilai tengah ini adalah dengan cara batas bawah ditambah dengan batas atas kemudian dibagi 2. Berarti 42 ditambah 49 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 45,5. Seterusnya sampai ke bawah. Nah, lalu selanjutnya yaitu menentukan nilai FI dikali dengan XI, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Berarti 4 dikali 45 setengah, 14 dikali 5, 3,5, 7 dikali 6, 1,5, dan seterusnya. Jadi 4 dikali 45,5 ini adalah 182. Lalu 14 dikali 5, 3,5 adalah 749. Seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita jumlah dari atas sampai bawah ini. Jadi jumlah dari FI dikali XI adalah 3291. Nah, kita kembali ke rumus mean. Rumus mean yang pertama adalah FI dikali XI. Berapakah nilai FI dikali XI? Jumlahnya adalah 3291. Kemudian dibagi frekuensi. Berapakah frekuensi? Jumlah frekuensinya adalah 50. Jadi 3291 dibagi 50 sama dengan 65,82. Nah, ini dia hasil dari mean. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari median dari data berikut. Jadi yang pertama itu adalah setengah dikali M. M ini adalah jumlah frekuensi. Jadi setengah dikali nilai frekuensi tadi adalah 50. Jadi 50 dibagi 2 yaitu adalah
25. Ini adalah letak mediannya. Lalu untuk rumus mediannya sendiri yaitu rumus median yaitu TB plus setengah N dikurang sigma FME dibagi dengan frekuensi lalu dikali dengan P. Nah, sebelum masuk ke rumus median, kita tentukan dulu FK atau frekuensi kumulatif dari data berikut. Bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif? Yaitu dengan cara frekuensi 4 ditambah dengan frekuensi selanjutnya yaitu 14. Jadi 4 ditambah 14 adalah 18. Kemudian 18 ditambah 7 sama dengan 25. Kemudian lanjut lagi ditambah 12 yaitu 37. Kemudian ditambah lagi dengan 4 yaitu 41. Ditambah lagi dengan 7 yaitu 48 dan ditambah dengan frekuensi yang terakhir yaitu 2 sama dengan 50. Nah, ini dia adalah frekuensi kumulatif. Nah, lanjut ke rumus median. TB ini adalah tepi bawah. Tepi bawah dari data ini adalah kita lihat letak mediannya adalah 25. Di manakah letak dari 25? Nah, ini dia. Kita fokus pada baris ini saja. Nah, TB-nya yaitu adalah 58. 58 ini dikurang dengan 0,5 yaitu 57,5. Jadi sama dengan 57,5. Lalu nilai setengah dikali N tadi adalah 25. Kemudian sigma FME ini adalah frekuensi sebelum median. Frekuensi sebelum median ini adalah sebelum 25 ini tadi adalah 18. Berarti ini adalah nilai dari frekuensi sebelum median. 18. Lalu kita lanjut ke FI atau frekuensinya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 7. Nah, lalu yang terakhir adalah P. P ini adalah panjang kelas. Panjang kelasnya ini kita hitung dari 42 sampai 49. Jadi 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi panjang kelasnya adalah 8. Nah, mari kita hitung berapakah TB-nya tadi? TB-nya adalah 57,5. Kemudian berapakah nilai setengah dikali N? 25. 25 diambil frekuensi, diambil F sigma FME yaitu 18. Kemudian dibagi dengan frekuensi 7. Kemudian dikali dengan panjang kelas yaitu 8. Nah, lanjut. Kita jumlahkan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. 25 diambil 18 yaitu 7 per 7 dikali 8. Lalu turun lagi 7
dikali 8 adalah 56, kemudian dibagi 7, 56 dibagi 7 sama dengan 8. Berarti 57,5 ditambah 8 adalah 65,5. Nah, ini adalah nilai dari median. Baiklah, selanjutnya itu bagaimana cara menentukan modus dari data berikut. Kita lihat terlebih dahulu frekuensi manakah yang paling besar di dalam data ini. Yang paling besar di sini adalah 14. Jadi kita fokus pada garis ini saja. Nah, untuk rumus modus sendiri yaitu rumus modus yaitu TB plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Nah, untuk TB-nya sama seperti tadi, tepi bawahnya yaitu 50, berarti 50 diambil 0,5 yaitu 49,5. TB-nya itu 49,5. Nah, selanjutnya adalah D1. D1 ini adalah kelas modus sebelumnya. Jadi 14 ini diambil dengan yang sebelumnya yaitu 4. Jadi 14 diambil 4 adalah 10. Jadi D1-nya adalah 10. Kemudian untuk D2-nya, D2 ini adalah kelas modus setelahnya. Jadi 14 dikurangi oleh, jadi 14 dikurangi 7 yaitu 7. Jadi D2-nya adalah 7. Lalu untuk P atau panjang kelasnya sama seperti tadi, panjang kelasnya adalah 8. Kita masuk ke rumus. Nah, TB-nya adalah 49,5 ditambah D1-nya tadi adalah 10 dibagi D1 plus D2 yaitu 10 ditambah 7 dikali panjang kelas yaitu 8. Ya. Nah, 10 dikali 8 terlebih dahulu yaitu 80 per 7. Lalu 80 dibagi 7 yaitu 4,70. Nah, 49,5 ditambah 4,70 sama dengan 54,2. Nah, ini dia nilai modus dari data ini. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, bagaimana sih cara memperoleh nilai kuartil, desil, dan persentil? Yang pertama adalah kuartil. Nah, kuartil ini rumusnya adalah 1/4 dikali n. Jadi yang pertama kita tentukan letak kuartilnya terlebih dahulu. Jadi rumusnya adalah 1/4 dikali n. Karena di sini kuartilnya adalah 2, jadi 2/4 dikali n. Nah, 2/4 dikali n. N ini adalah jumlah dari frekuensi yaitu 50 sama dengan 2 dikali 50 dibagi 4, ini adalah 20.
diambil FK Q2 dibagi dengan F Q2 lalu dibagi dengan P. Nah, nilai TB Q2 ini menentukan TB kuartil 2 ini adalah, kita lihat dulu otak kuartilnya tadi adalah 25. Di manakah 25? Nah, di sini. Berarti kita fokus pada barisan ini saja. Jadi TB adalah tepi bawahnya adalah 80. Tepi bawahnya adalah 58. Berarti 58 ini dikurangi 0,5 yaitu 57,5. Jadi TB kuartil 2-nya adalah 57,5. Selanjutnya 2/4M ini adalah nilainya adalah 25. Lalu nilai FK Q2-nya ini adalah nilai sebelum dari frekuensi kumulatif yaitu 18. Lalu untuk F Q2-nya ini adalah frekuensi dari ini tadi yaitu 7. Nah, P adalah panjang dari kelas yaitu 8. Kita masuk ke rumus. TB Q2 yaitu 57,5 ditambah 2/4N 25 diambil FK Q2 adalah 18 per F Q2 adalah 7 lalu dikali oleh P yaitu 8. Diambil 18 kemudian dikali dengan 8 yaitu hasilnya 56 per 7. Lalu 56 dibagi 7 adalah 8. Kemudian 57,5 ini ditambah dengan 8 yaitu diperoleh hasil 65,5. Ini adalah hasil dari kuartil 2. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan nilai desil dari data berikut. Baik, cara menentukan letak desil adalah 1/10 dikali N. Jadi karena desilnya ini adalah 3, jadi 3/10 dikali N. Nah, N ini adalah jumlah dari frekuensi tadi yaitu 50. Jadi letak desil adalah 15. Jadi 3/10 dikali 50 diperoleh hasil 15. Jadi letak desilnya adalah 15. Kita lanjut ke rumus desilnya. Oke, ini dia adalah rumus dari desil. Diperoleh letak desil adalah 15. Jadi kita cari di manakah 15 berada. Nah, 15 termasuk ke dalam angka 18 ini. Jadi kita fokus pada barisan ini saja. Oke. TB dari barisan ini adalah 50. Jadi 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5. Jadi TB
adalah 15. FKB3 atau frekuensi sebelumnya. Nah, sebelumnya adalah 4. Lalu frekuensi 3 ini adalah frekuensi dari datanya tadi, yaitu 14. Dan P adalah panjang kelas, yaitu 8. Kita masukkan ke dalam rumus-rumus tadi. TB di 3 yaitu 49,5 ditambah hasil 3/10 N adalah 15, diambil FK di 3 yaitu 4 per F di 3 yaitu 14 dikali P yaitu 8. Semuanya 15 diambil 4 kemudian dikali 8 hasilnya 88 per 14. Nah, 88 ini dibagi dengan 14 yaitu 6,28, lalu 49,5 ditambah 4,28 ini diperoleh hasil 55,79. Nah, ini dia hasil dari desil tadi. Baik, selanjutnya bagaimana cara menentukan nilai persentil dari data berikut? Cara menentukan letak persentil ini rumusnya adalah 1/100 dikali N. Karena persentilnya 4, berarti 4/100 dikali N. N ini adalah jumlah frekuensi, yaitu 50. Oke, 4/10 dikali 50 diperoleh hasil yaitu 2. Jadi letak persentil 4-nya adalah 2. Selanjutnya untuk rumus persentil, persentilnya tadi adalah 2. Kita cari 2 ini ada di mana? 2 ini termasuk ke dalam sini. Jadi kita fokus ke barisan ini. Oke, jadi tepi bawahnya adalah 42. Nah, 42 ini dikurangi oleh 0,5, yaitu diperoleh hasil 41,5. Jadi P4-nya adalah 41,5. Lalu selanjutnya 4/100 NN tadi adalah 2. Untuk FKP4 ini adalah frekuensi sebelum tadi. Jadi frekuensi sebelumnya itu tidak ada, kosong, karena di atas ini tidak ada. Jadi FKP4-nya adalah 0. Frekuensi dari nilai tadi yaitu 4. Iya, 4. Kita tulis 4. Lalu untuk P atau panjang kelasnya itu 8. Kita masukkan nilai ini ke dalam rumus. Plus 4/100 N yaitu 2. Diambil FKP4 adalah 0 per FKP4-nya adalah 4 dikali P-nya adalah 8.
2 diambil 0 dikali 8, ini hasilnya adalah 16 per 4 sama dengan 16 dibagi 4 adalah 4, lalu 41,5 plus 4 diperoleh hasil yaitu 45,5. Jadi ini adalah hasil dari persentian optimal. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kejanggalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.